Selamat pagi Bapak Saudara, Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Kejadian 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti punya masalah. Masalah tidak melihat orang kaya maupun orang miskin. Masalah tidak melihat pendeta. Masalah itu datang dan terjadi bagi semua orang. Namun bagaimana kita menghadapi masalah tersebut? Nah, di sini kita melihat bahwa Abraham adalah bapak orang percaya, bapak orang yang beriman. Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di usia yang sudah cukup tua, dia tidak punya anak. Istrinya sudah menopause, hartanya cukup banyak. Dia merasa khawatir dan ketakutan, saudaraku. Karena di usia tua, dia tidak punya anak dan hartanya cukup banyak. Dia berpikir, kalau aku nanti mati, lalu siapa yang menggantikan dan mewarisi hartaku yang banyak ini? Ternyata Bapak Saudara, Abraham imannya sedang diuji Tuhan. Dia berkata kepada Allah, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Tuhan selalu menepati janjinya pada waktunya. Tuhan tahu kapan Dia berikan yang terbaik untuk orang yang dikasihinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi masalah, khususnya di tengah-tengah kehidupan untuk saat sekarang ini yang kita alami, akibat daripada COVID, dunia merasakan kesulitan. Banyak orang yang menderita kelaparan, sakit penyakit. Hal ini terjadi kepada semua orang, baik orang yang kurang percaya maupun orang yang beriman. Artinya, di tengah masalah sekarang ini, apakah kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah sanggup menyelamatkan kita? Tuhan mau dan Tuhan melihat kita sebagai orang yang percaya supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap percaya kepada Kristus, bahwa Kristus akan menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Walaupun banyak pergumulan masalah yang kita hadapi, saudara, di saat sekarang ini, saya mau katakan, mari kita tetap kuat dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan. Bahwa setiap masalah dapat kita lewati bersama Yesus Kristus. Kita tidak perlu ketakutan. Kita tidak perlu khawatir bagaimana menjalani kehidupan ini. Satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, supaya kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita boleh tetap kuat menghadapi tantangan di saat COVID-19 ini. Kita tetap percaya, saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita harus bisa menghadapi, kita harus bisa tetap kuat, tetap percaya akan pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk melewati setiap persoalan ini. Apapun yang menjadi masalah hari-hari ini, yang begitu cukup berat untuk kita hadapi, tetapi percayalah saudaraku, Tuhan pasti pulihkan. Di saat sekarang ini iman kita diuji, saudaraku. Kita semakin kuat dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kemampuan kepada kita. Mari saudaraku, kita sebagai orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus Yesus, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, jangan pernah stres. Tetapi disinilah iman kita diuji, saudaraku. Apakah kita tetap berseru kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan di saat kita mengalami masalah yang cukup berat? Kita diuji iman kita. Ini adalah tantangan bagi setiap orang. Bahkan bagi orang yang percaya. Mari saudaraku, tetaplah mengucap syukur, tetaplah percaya kepada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan kepada orang yang percaya akan diberikan kekuatan, dimampukan untuk melewati setiap pergumulan masalah. Kita jangan pernah ragu akan janji Tuhan, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut untuk menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa hidup sehat. Kita bersyukur kalau kita bisa masih beroleh napas kehidupan. Kita mengucap syukur kalau kita masih bisa melewati setiap pergumulan masalah. Percayalah saudaraku, apapun masalah yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan. Yesus berkata, kamu yang letih, lesu, dan beban berat, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari yang indah ini atas kasih kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah memberkati kami, dan pagi hari ini kami boleh bangun datang kepada Tuhan dan percaya akan kuasa, mujizat-Mu, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan
bagi hidup kami, dan kami akan melewati setiap persoalan masalah, dan kami tetap kuat dan tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Dengan pertolongan Roh Kudus memberikan kami kemampuan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap orang yang datang kepada Tuhan, hidupnya diberkati, diberikan kekuatan. Setiap ia mengalami sakit penyakit di dalam nama Yesus, aku perintahkan penyakit out di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini diberkati, diberikan ketenangan, damai, sejahtera, sukacita dari surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami boleh tetap kuat menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi. Dan kami percaya janji Tuhan akan memberikan kepada kami pemulihan. Dan Tuhan, kami percaya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah setiap kami tetap kuat, tetap percaya di dalam nama Tuhan Yesus.